Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi sama Ustaz Jupri di program kita yang makin oke, makin keren, makin cakep. Apalagi kalau bukan sehati. Alias apa coba? Apa coba? Sehat ala Ustaz Jupri. Betul. Insya Allah kita sehat rohani jasmani karena memang rohani kita disehatkan dengan kajian-kajian, dengan obrolan-obrolan, dan rohani kita juga jasmani kita juga disehatkan dengan hal-hal yang positif tentunya dari yang ahli, yang pakar di bidang kesehatan. Nah, sahabat-sahabat taat, sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan segala dosa-dosa kita pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengisi Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya nih mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Kita sering banget dengar bahwa ini sebenarnya berasalkan dari sebuah hadis, walaupun hadis ini ada yang menyebut hadis ini dhaif atau lemah ya, tentang tentang status hadisnya. Tapi ini begitu begitu terkenalnya di masyarakat tentang hadis ini. Coba saya bacakan hadisnya. Pasti sahabat baru ngeh nih apa yang saya maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Naumu sha'im ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzanbuhu maghfurun. Kata ini hadis, orang yang berpuasa tidurnya aja dinilai ibadah. Kemudian diamnya itu tasbih dan amalnya dilipat gandakan, doanya diijabah dan juga dosanya diampunkan oleh Allah. Nah, ayat ini atau maksud hadis ini itu sahabat ini memang kocak, memang negeri kita nih kocak nih, jamaahnya terutama ya, umat kita nih. Apa? Kadang hadis ini dipolitisir ya. Dianggap bahwa pokoknya puasa itu dari pagi sampai sore tidur. Kamu tidur mulu, ada ibadah ini atau ini juga katanya tidur juga dinilai ibadah. Nah, ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang malas untuk beribadah, malas bekerja. Walaupun begini, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, kadang memang konotasi tidur itu bisa positif, bisa negatif. Pertama, bisa dikategorikan negatif. Kalau tidur mulu, dia bisa kategori negatif. Kenapa? Misalnya ini orang tidur mulu, pemalas nih, nggak mau bekerja nih. Dasar anak pengangguran, dasar orang pengangguran. Kenapa kerjanya tidur mulu? Itu konotasinya negatif. Tetapi bisa jadi benar sebenarnya. Tidur itu bisa bernilai ibadah. Karena memang konotasinya itu positif. Misalnya persiapan ibadah, rehat dari ibadah. Semalam misalnya kebanyakan zikir, kebanyakan itikaf gitu, misalnya dia tidur habis subuh. Kemudian bisa jadi pemaknaannya dinilai ibadah itu lebih ke arah meninggalkan kemaksiatan. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, apa sih sebenarnya Ustadz yang dimaksudkan bahwa hadis yang berkenaan tentang tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah? Maknanya begini sebenarnya. Orang yang tidur, nih pemaknaan hadis ini. Orang yang tidur itu kan tidak ada aktivitas. Tidak melakukan seperti layaknya orang yang terjaga seperti kita. Makanya orang yang tertidur atau orang yang tidur itu tidak melakukan aktivitas, perbuatan yang sifatnya maksiat atau melanggar syariat. Misalnya kita yang terjaga mata memandang sesuatu yang memang tidak layak pandang. Kita mulut bisa jadi ngomongin orang atau ngomelin orang. Tangan bisa meraba menyentuh sesuatu yang bukan hak kita. Kaki bisa menuju jalan kemana jalan yang itu memang misalnya kemaksiatan. Tapi kalau orang tidur itu semua lepas.
Itu semua tidak dilakukan oleh orang yang terjaga seperti kita. Makanya kalaulah saya yang terjaga kemudian melakukan sebuah kemaksiatan, maka saya berdosa. Tapi orang yang tidur, dia tidak melakukan dosa. Makanya karena tidak melakukan dosa, lawan dosa pahala. Lawan maksiat adalah taat. Lawannya dia berbuat ingkar, dia ibadah. Makanya orang yang melakukan sebuah dosa disebut pengingkaran. Orang yang tidak melakukan berbuat dosa disebutnya dia ibadah atau ketaatan. Makanya orang yang tidur dalam keadaan puasa dinilai ibadah karena memang dia tidak melakukan dosa gitu loh. Bukan begini pemaknaannya nih. Wah, saya puasa nih Ramadan. Saya mau tidur aja dan dengan tidur juga saya berpahala. Bukan tidurnya berpahala, tapi tidurnya tidak bikin dosa. Karena tidak bikin dosa dinilai ibadah tapi tidak berpahala. Secara hadis, secara maknawi ya, itu tidak bernilai pahala karena dia nilai ibadahnya. Tapi yang dimaksudkan adalah orang yang berpuasa kemudian dia tidur itu dinilai ibadah karena memang dia tidak melakukan kemaksiatan. Itu begitu maksudnya di hadis itu. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami sebuah hadis, jangan ditelan mentah-mentah tuh secara arti, tapi memang ada maksud-maksud tertentu. Nah, begitu. Mudah-mudahan nih sahabat sehati dimanapun Anda berada nih ngerti nih ya maksud penafsiran dari hadis tentang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Anda bertanya, saya yang jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya nyari jawaban. Begitu. Silakan yang mau bertanya menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Mau telepon boleh, mau WA juga boleh, dan juga ada Instagram, mau DM juga boleh. Tapi buat yang telepon jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang sehati, jawab ya. Apa jawabannya? Nah, itu dia. Sehat ala Ustaz Jupri. Oke, baik. Saya tunggu yang mau telepon di line telepon yang ada di bawah ini. Oke. Udah mulai masuk. Ada yang masuk. Kita terima dulu. Oke, set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah. Sehati. Sehat ala Ustadz Jupri. Masya Allah. Lah ini mah rumahnya medok-medok nih. Dari mana nih? Dari mana siapa Mas? Nyong Darsono ke Pak Ustadz. Darsono. Iya Darsono. Mas Darsono. Maring Saking pundi Mas? Purwokerto Mas Ustadz. Masya Allah. Ya. Bener-bener Purwokerto Kayak nyong ya. pan nitip-nitip salam sedelat ya. Nitip-nitip salam ya. Iya Mas Darsono. Go suyam, go selamat kecerit, go keluargane nyong. Nyong kok balik tunggu baik. Iya. Ya monggo. Artinya apa sih Mas? Nanti saya pulang Pak Ustadz. Kayak gitu. Oh begitu. Iya. Masya Allah. Mas Darsono, Masya Allah. Ini di Purwokerto nih. Iya Pak Ustadz. Oke, Mas Darsono. Kayaknya pentakon ya. Pentakon ya. Takon. Iya. Tanya itu takon ya. Iya. Oh, monggo takon. Takon sampean. Iya kayak Ustadz. Kayak nyong puasa, utengnya kencot terus Pak Ustadz. Ngelih, lapar Pak Ustadz, lapar. Terus pikirannya wis nang ngendi-ngendi ki ya. Hawane pengennya turu baik. Turu miring. Tidur Pak Ustadz, tidur. Oh. Iya kayak kue. Kue kepriwen kayak Pak Ustadz. Iya. Pengennya turu baik Pak Ustadz. Iya, Robbana. Akhirnya tidur terus. Tidur terus Pak Ustadz. Perutnya meteng. Kencot Pak Ustadz. Ngelih, lapar. Oh, lapar. Masya Allah. Duduk bekicot ya Pak Ustadz ya. Kencot. Makan bekicot mah. Aduh, Mas Darsono. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, pencerahannya. Mangga, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petongnya encot. Aduh, maning. Opo maning, Masya Allah. Mas Darsono. Dari mana tadi? Dari Purwokerto ya? Dari Purwokerto. Pertanyaannya katanya tidur mulu. Itu gimana begitu? Ya gitu. Sebenarnya gini, Mas Darsono dan juga buat sahabat sehati dimanapun Anda berada. Masya Allah, saya jadi
Kalau udah kemarin dari Kebumen, dari mana Tegal nih, sekarang dari itu sama itu ya. Masya Allah, Mas Darsono itu turu wae. Jadi gini, kalau mungkin ini kalau mudah-mudahan saya nggak salah paham nih ya dari bahasanya itu yang nanya tuh Mas Darsono. Jadi karena perutnya lapar, pikirannya kemana-mana, mendingan tidur. Nah itu bagaimana tuh tentang puasanya? Jadi begini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tidur yang tadi saya bilang, tidur itu boleh, boleh-boleh saja. Apalagi ada niatan. Ada niatan pertama untuk menghindari kemaksiatan. Itu satu. Yang kedua ada niatan malah motivasi. Ah saya mau tidur nih. Pertama untuk menghindari kemaksiatan, yang kedua saya biar bisa malam untuk ibadah selama di dalam bulan Ramadan. Malamnya saya mau ibadah, saya makanya siang mau tidur dulu. Itu apalagi itu dinilai ibadah sama Allah, itunya bukan tidurnya tapi niatnya itu tadi. Niatnya itu, motivasinya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu dinilai ibadah. Jadi tidur yang kayak Mas Darsono tadi itulah baru tepat dengan hadis ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Termasuk kita makan nih. Makan minum dengan tujuan untuk menguatkan ibadah kita, itu juga makan dan minumnya juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Mas Darsono. Tapi terus dah tidur. Tidur terus. Mudah-mudahan tidurnya benar-benar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang meninggalkan kemaksiatan. Nah, begitu sahabat sehati dimanapun Anda berada, pertemuan kita kali ini, obrolan kita kali ini tentang tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita semua untuk nambah ilmu, dan kedepannya juga di dalam bulan Ramadan ini kita semakin memperkuat ibadah kita dengan ibadah mahdoh, ibadah yang langsung, bukan ibadah tidur ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share program ini untuk orang lain biar semakin bagus, semakin berkembang, semakin menyebar ini program kemanfaatannya buat orang lain dimanapun sahabat-sahabat sehati berada. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mutif yang semakin cantik dan inspiratif. Kalau pakai baju Mutif memang aman dan nyaman. Jangan lupa sahabat, nih milikin baju Mutif, pokoknya enak banget, nyaman banget dah. Dan tak lupa juga kepada Haromain Wisata Indonesia alias Hawinatur dengan program umroh dan haji khususnya yang sudah jadi sponsor AA di sorban, menggunakan sorban untuk dipakai buat eagle sama ya juga topinya pastinya. Dan ini saja pertemuan kita kali ini. Ilaliko ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.